Ciri-ciri janin masuk panggul bisa diketahui melalui beberapa keluhan yang dirasakan pada akhir kehamilan trimester ketiga. Janin masuk panggul merupakan salah satu tanda bahwa waktu persalinan bunda tidak lama lagi. Meskipun kondisi ini bukanlah tanda segera terjadinya persalinan, posisi janin ini juga akan menentukan metode persalinan apa yang akan bunda jalankan. Ketika kehamilan memasuki trimester ketiga, bunda mungkin akan merasakan beberapa perubahan fisik yang terjadi guna mempersiapkan persalinan. Beberapa minggu sebelum waktu persalinan, janin akan mulai memasuki panggul bunda hamil untuk memposisikan dirinya di jalan lahir. Posisi janin masuk panggul ini akan memperbesar peluang terjadinya persalinan normal. Selain lewat pemeriksaan fisik dan USG, ciri-ciri janin masuk panggul bisa bunda hamil ketahui dengan cara sederhana. Tanda ini akan membantu bunda memantau kesehatan janin, terutama posisi janin yang perlu diwaspadai seperti sungsang dan janin melintang, sehingga bunda bisa mempersiapkan persalinan dengan baik. Di akhir kehamilan, janin yang berat badannya semakin bertambah akan semakin turun posisinya hingga masuk ke dalam panggul. Bagian tubuh janin yang masuk ke panggul adalah kepala, karena merupakan anggota tubuh janin yang terbesar dan terberat. Saat ini terjadi, bunda bisa melakukan persalinan dengan metode normal. Janin masuk panggul biasanya terjadi menjelang waktu persalinan atau sekitar usia kehamilan 32-36 minggu. Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi masuknya janin ke dalam panggul. Antara lain, lebar tulang panggul bunda, besar kepala janin, letak plasenta, volume cairan ketuban, dan lain-lain. Ciri-ciri janin telah memasuki panggul yang dapat bunda rasakan diantaranya adalah perut bunda tampak turun, bisa bernafas lebih lega, tidak lagi mengalami heartburn atau panas ulu hati, lebih sering buang air kecil, nyeri punggung bawah, gerakan janin di sekitar pusar, munculnya keputihan, dan lain-lain. Seiring masuknya janin ke dalam panggul, perut bunda hamil yang membesar biasanya akan tampak turun atau lebih rendah. Ciri-ciri janin masuk panggul ini juga bisa diketahui dari pemeriksaan tinggi bagian atas rahim atau tinggi fundus uteri yang lebih rendah dari sebelumnya. Jika sebelumnya bunda hamil merasa sesak nafas seiring dengan bertambahnya berat janin dan ukuran perut bunda, namun bunda dapat bernafas lebih lega saat janin telah memasuki panggul. Ciri-ciri janin masuk panggul ini terjadi karena janin sudah tidak lagi menekan diafragma atau dada bunda, sehingga bunda pun bisa bernafas lebih lega. Beberapa bunda hamil mengalami heartburn atau sensasi panas di ulu hati seiring bertambahnya berat badan janin. Ketika janin telah memasuki panggul, bunda biasanya tidak lagi mengeluhkan hal tersebut. Hal ini terjadi karena posisi rahim tidak lagi menekan lambung bunda. Bahkan bunda dapat makan lebih banyak karena ada ruang lebih besar di lambung setelah janin memasuki panggul. Janin yang sudah masuk panggul akan menekan kandung kemih. Inilah sebabnya bunda hamil akan lebih sering buang air kecil di akhir kehamilan, yang juga merupakan salah satu ciri janin telah memasuki panggul. Tekanan berlebih pada kandung kemih karena janin sudah masuk panggul terkadang bisa membuat bunda hamil mengeluarkan sedikit urin secara tidak sengaja. Nyeri punggung memang jadi salah satu keluhan yang dirasakan bunda hamil, terutama di akhir kehamilan. Hal ini terjadi karena adanya tambahan tekanan pada otot dan sendi punggung bawah sebagai ciri-ciri janin telah memasuki panggul. Selain nyeri punggung bawah, bunda juga bisa merasa kurang nyaman saat berjalan. Ciri-ciri janin masuk panggul lainnya bisa bunda kenali lewat gerakan janin yang terasa di sekitar pusar. Gerakan janin ini juga menjadi tanda di mana posisi kakinya berada. Kepala janin yang telah berada di bawah membuat posisi kaki janin berada di bagian atas. Namun ciri ini juga harus dikonfirmasi dengan ciri yang lainnya.
Gerakan pada area perut bagian bawah dan panggul akan cenderung lebih sedikit jika kepala janin sudah masuk panggul. Pergerakan tersebut berasal dari tangan dan siku janin. Selain itu, bunda hamil mungkin akan merasakan sedikit tekanan di perut bagian bawah atau panggul bunda yang menandakan posisi kepala janin. Janin yang sudah masuk panggul akan menekan serviks atau leher rahim. Tekanan inilah yang menyebabkan bunda mengalami keputihan. Perubahan ini merupakan hal yang wajar sebagai salah satu bentuk persiapan jalan lahir untuk janin bunda. Meski begitu, keputihan yang merupakan ciri janin masuk panggul umumnya tidak banyak dan tidak disertai dengan keluarnya cairan ketuban. Selama masa kehamilan, pola buang air besar atau BAB pada bunda hamil bisa berubah akibat posisi janin di dalam rahim. Saat janin sudah mulai bergerak masuk ke panggul, beberapa bunda mungkin akan mengalami tinja yang lebih cair saat BAB atau diare. Namun, ada pula yang mengalami sembelit atau konstipasi. Gerakan janin saat sudah mulai masuk ke panggul bisa memicu timbulnya kontraksi yang dirasakan oleh bunda hamil. Namun, tidak semua kontraksi yang dialami merupakan pertanda persalinan akan segera tiba. Ada juga yang berupa kontraksi palsu. Akan tetapi, bila kontraksi yang dirasa cukup kuat dan konsisten, kemungkinan itu merupakan kontraksi asli atau kontraksi persalinan. Jika sebelumnya bunda hamil sulit meningkatkan nafsu makan karena rasa mual dan muntah yang terjadi selama masa kehamilan, bunda mungkin akan lebih mudah merasa lapar saat janin sudah masuk ke dalam panggul. Hal ini karena ukuran perut bunda terasa lebih besar setelah janin turun ke panggul dan tidak lagi menekan bagian perut. Dalam kondisi tertentu, beberapa faktor seperti kepala janin besar, panggul bunda hamil sempit, ukuran janin besar, dan sebagainya bisa mempengaruhi proses masuknya janin ke dalam panggul atau jalan lahir. Bunda sebaiknya mengenali ciri-ciri janin yang telah memasuki panggul agar dapat mempersiapkan persalinan lebih matang lagi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.